Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Halim akan menjelaskan sedikit tentang materi kias. Secara bahasa, kias adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan. Seperti contoh, mengetahui panjang tempat tulis menggunakan alat ukur untuk mengetahui persamaan panjang. Secara definisi, kias itu persamaan hukum sesuatu yang tidak terdapat nas tentang hukumnya dengan sesuatu yang terdapat nas tentang hukumnya karena ada persamaan ilat di dalam hukumnya. Lalu ilat adalah sebuah sifat yang jelas terukur yang menjadi pondasi hukum dan menjadi penentu hukum baik secara aktif maupun pasif. Para ulama usul fikih menganggap kias sah dapat dijadikan dari hukum karena keujahan kias ini dapat disimpulkan dari Al-Quran, hadis, pendapat para sahabat, dan berdasarkan logika. Sebelum kita mengkias, ada pula rukun-rukunnya, yaitu pertama itu al-far'u. Itu sesuatu masalah yang tidak terdapat nasnya atau teks hukumnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Lalu ada al-aslu, itu sebuah masalah yang ada teks hukumnya atau nasnya di dalam Al-Quran. Lalu ada hukum asal, yaitu hukumnya yang terdapat di Al-Quran. Lalu ada al-illah atau ilat, sebabnya, sebab logis yang terdapat hukumnya. Lalu terakhir ada kesimpulan kias, itu kesimpulan yang dapat diambil setelah kita melakukan rukun-rukun tadi dan dapat disimpulkan hukumnya setelah melakukan langkah-langkah tadi. Contoh kias yaitu sebagai contohnya narkotika dengan khamar. Narkotika tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis dan tidak tersebut tidak ada nasnya, tapi khamar ada nasnya di dalam Al-Quran ataupun hadis dan memiliki kesamaan ilatnya yaitu memabukkan. Jadi dapat disimpulkan khamar dan narkotika memiliki kesamaan dan dapat dikiaskan. Kesimpulannya yaitu narkotika adalah haram seperti khamar. Contoh lain dari kias yaitu ketika kita hendak sholat namun ada kendala seperti macet. Kita tahu macet itu tidak ada nasnya di dalam Al-Quran ataupun hadis. Kita dapat mengkiaskannya dengan sama seperti hujan ataupun sakit yang memiliki kesamaan yaitu kesulitan untuk melakukannya. Nah, dengan itu maka memiliki ilat yang sama yaitu kemungkinan ada kesulitan, maka kesimpulannya adalah boleh jamak sholat. Adapun dalilnya mengenai kias itu Quran surah Al-Hasyr ayat 2 potongan ayat berbunyi fa'tabiru ya ulil absar, artinya maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran hai orang-orang yang memiliki pandangan. Dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk mengambil pelajaran dari sesuatu kejadian, maka secara tersirat juga Allah menyuruh kita untuk melakukan kias. Kesimpulannya adalah kias merupakan sesuatu yang menyamakan hukum tentang suatu masalah yang tidak terdapat nas dalam Al-Quran dengan sesuatu yang terdapat nasnya di dalam Al-Quran yang memiliki suatu kesamaan dan sebagai pondasi untuk menentukan sebuah hukum.
Jadi ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.